Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, tiada ilah selain Allah. Berkat izin roda Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa beristimah di tempat yang mulia ini, bermuajahah, bertatap muka dengan saudara-saudara muslim kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, karib kerabatnya, kepada syahid dan syuhada termasuk kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Waktu begitu cepat bergulir, waktu begitu cepat berlalu, jam demi jam kita lalui, menit demi menit kita lalui, bahkan detik demi detik kita lalui. Tak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang kita tunggu-tunggu. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kesucian, bulan yang penuh kenikmatan yang luar biasa. Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa pada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Begitupun nikmat usia, sehingga kita masih bisa hidup di alam dunia ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya, sebagai makhluk yang istimewa di antara semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Kemuliaan manusia di dalam Al-Quran adalah bukti kasih sayang, bukti rahman rahimnya Allah kepada kita. Allah memberikan akal, budi pekerti, kebebasan berpikir kepada manusia, sehingga mampu berbuat baik, sehingga mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga berupaya menjadi sebaik-baik manusia, bukan hanya di mata manusia, tapi yang lebih utama adalah sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita menginginkan menjadi sebaik-baik manusia, tidak bisa kita beli dengan uang yang kita miliki menjadi kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Kalaupun harus membeli, mungkin orang sudah mengantri untuk mendapatkan titel sebaik-baik manusia di hadapan Allah. Karena rupanya sebaik-baik manusia adalah
menjadikan diri kami menjadi orang-orang yang tattaqun, yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ada beberapa hal menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rasulullah SAW tidak saja mengajarkan kita belajar Al-Quran, tapi juga mendorong siapa saja, siapa yang mau mengajarkannya kepada orang lain. Artinya seseorang sesungguhnya tidak cukup dia belajar Al-Quran untuk dirinya sendiri, namun dia mampu mengajarkan Al-Quran kepada saudaranya, kepada temannya, karib kerabatnya, sehingga dia memahami apa makna Al-Quran yang sebenarnya. Namun mirisnya saat ini banyak orang tua bangga dengan anaknya titelnya S1, S2, S3, namun masih banyak anak-anaknya tidak bisa baca tulis Al-Quran. Ini tantangan bagi kita. Sudah sejauh mana amanah yang Allah berikan kepada anak cucu kita? Sudahkah kita ajarkan Al-Quran yang sering kita baca? Sudah kita ajarkan Al-Quran kepada anak kita? Bagaimana Rasulullah SAW yang pertama kali menimba wahyu, Iqra, Iqra, Iqra. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Diulang-ulang terus oleh malaikat untuk Iqra, Iqra. Ma ana biqari, kata Rasulullah, saya tidak bisa membaca. Terus belajar, Rasulullah belajar Iqra. Akhirnya Rasulullah bisa menamatkannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunlah ayat pertama Allah melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana zaman anak-anak sekarang bisa berilmu, bisa paham tinggi dengan kecerdasannya, dengan adab ilmunya. Kalau anak sekarang tidak suka untuk membaca, anak sekarang tidak cinta dengan Al-Quran, bahkan dia cinta dengan film-film yang lain yang tidak menggambarkan syariat Islam saat ini. Orang lebih cinta popularitas dalam kefilmannya, keartisannya, dibandingkan mencintai Al-Quran yang sering kita baca dalam 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah, sebaik-baik manusia yang kedua adalah orang yang baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarukum akhasinukum akhlaqan." Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang baik akhlaknya. Sebaik manusia dalam hadis ini adalah bergantung akhlak kepada diri kita, kepada orang lain. Itu akhlak yang baik terhadap orang lain. Bagaimana Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Namun bayangkan saat ini kita lihat di media cetak, elektronik, internet saat ini, ada anak yang membunuh bapaknya, ada bapak yang berkuasa anaknya, na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada guru dipenjarakan oleh muridnya. Apakah ini barometer akhlak yang kita miliki saat ini? Muncul ramai saat ini, muncul akhlak, etika dan lain sebagainya. Ini tantangan bagi kita. Sudah sejauh mana menerpa diri anak cucu kita dengan akhlak yang mulia, akhlak yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik-baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang paling baik terhadap keluarganya. Bagaimana Rasulullah mengutamakan istrinya. Tatkala Rasulullah pulang berdakwah sampai tengah malam, beliau tidak berani mengetuk pintunya tatkala istrinya sedang tidur. Bagaimana dengan kita, akhlak kita terhadap keluarga dan istri kita? Bahkan fenomena sekarang ada terjadinya KDRT antara suami istri, KDRT antara bapaknya dengan anaknya, na'udzubillah min dzalik. Padahal sebaik-baik manusia adalah sebaik-baiknya terhadap keluarganya dan ahlinya dan keluarganya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat,
sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik pula amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa suna amaluhu wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal solehnya, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Ada sebuah pepatah mengatakan, tua-tua lari, makin tua makin jadi. Sebuah pepatah yang menunjukkan seseorang yang sudah mulai senja usianya, perilakunya kian menjadi-jadi, membuat orang tidak ingin dekat dengannya, bahkan menjauhinya dan tidak mengenainya. Sebaliknya, salah satu tanda keberkahan hidup kita adalah tatkala umur kita bertambah, tatkala umur kita sudah senja, tambah banyaklah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pesan yang terakhir Rasulullah mengatakan kepada kita, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bisa jadi kita bukan orang yang penguasa saat ini, bisa jadi kita bukan orang yang berpengaruh saat ini, bisa jadi kita bukan berpendidikan tinggi, bisa jadi kita mempunyai ekonomi yang sangat lemah, namun kita menjadikan diri kita jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, membantu orang yang saat ini tersusah, membantu orang yang saat ini tidak mampu, membantu saat ini orang lain dalam kesusahan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang khairun nas, yang sebaik-baik manusia, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan bagi diri sendiri, umumnya bagi jamaah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan ketakwaan tidak hanya sebatas slogan, keimanan ketakwaan tidak hanya sebatas kita dengar setiap Jumat iman dan takwa, namun keimanan ketakwaan kita aplikasikan dalam keseharian kita, kita amalkan dalam keseharian kita, dimulai dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita, di masyarakat kita, umumnya negara kita. Jika negara kita beriman dan bertakwa, insyaallah negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Bagaimana Allah bisa mencintai kita, bagaimana Allah bisa mencap kita sebaik-baik manusia, tak kala azan berkumandang kita masih sibuk dengan kehidupan dunia ini, tak kala azan berkumandang kita masih asyik mencari dunia, dengan ala azan berkumandang kita masih lalai untuk berjamaah di masjid. Saatnya kita untuk memperubahkan diri kita menjadi lebih baik, saatnya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kita akan mati di hadapan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Jika suatu saat ajal itu datang kepada kita, tidak bisa dipajukan dan tidak bisa dipundurkan. Tidak ada teman seorang pun tak kala kita menghadap Allah, tak kala kita dikuburkan, orang menginjak-injak kuburan kita. Hanya amal soleh kita yang menghantarkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah masih berikan umur kepada kita, Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Di luar sana saudara-saudara kita di Palestina saat ini masih dizalimi oleh laknatullah Yahudi. Orang-orang di luar sana masih sulit beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di kita begitu bebasnya dan indahnya beribadah di masjid yang begitu banyak dan bagusnya. Saatnya kita taubatan nasuha di hadapan Allah. Saatnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Saatnya kita merubah diri kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah tengadahkan tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun atas segala khilaf dan kesalahan kita. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang Ghafar, ampuni dosa-dosa kami ya Rabbi. Begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Rabbi. Sejak bangun pagi tadi kami terus maksiat di hadapan-Mu ya Rabbi. Begitu kami berlumuran dosa di hadapan-Mu ya Rabbi. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rabbi. Dosa kedua orang tua kami ya Rabbi. Ibu kami yang telah mengandung kami dalam keadaan lemah. Ayah kami yang mencari nafkah ya petang untuk anak istrinya ya Rabbi. Jika saat ini mereka masih ada ya Rabbi, sehatkan mereka ya Rabbi. Panjangkan umurnya dengan keberkahannya ya Rabbi. Wafatkan suatu saat dengan husnul khotimah di hadapan-Mu ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbana, jika saat ini kedua orang tua kami telah wafat di hadapan-Mu ya Rabbi, ampuni dosa-dosa mereka ya Rabbi. Terima amal ibadah mereka ya Rabbi. Masukkan mereka dalam surga-Mu ya Rabbi. Ya Allah ya Rahman Rahim, cucurkan rasa kasih sayang-Mu pada kami ya Rabbi. Bersihkan hati kami dari iri, dengki, suuzon, ghibah, riya, sombong yang akan menghancurkan semua amal ibadah kami ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbana, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar ya Rabbi, yang salah itu salah dan jauhkan dari kami ya Rabbi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurhum fi Palestin, Allahumma ansurhum fi Gaza, Allahumma ansurhum muslimin ala kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.